Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Fadli hari ini bisa ketemu kembali dengan Anda di Bekal Sebelum Ajal. Siapkan bekal sebelum ajal memenggal. Yang perlu kita ingat adalah berbicara tentang masalah dunia. Dunia ini tempat yang sementara. Dunia ini bukan tempat hanya untuk kita tinggal, tapi ingat, dunia ini tempat kita untuk meninggal. Nah, hari ini alhamdulillah kita akan bertemu dengan target. Target kita adalah seorang wanita. Kali ini berbeda dengan yang sebelumnya ya. Wanita yang bernama Mbak Nina. Mbak Nina ini sekarang umurnya kurang lebih mendekati umur 40 ya. Terus dia ditangkap karena melakukan pembunuhan. Keluar dari penjara bukan menjadi semakin baik, tapi malah kebablasan. Malah semakin melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kita mendapat laporan dari adiknya Mira, Mbak Mira. Mbak Mira minta kepada kita bahwa tolong dari tim BSA ini, Bekal Sebelum Ajal ini, membawa kakak saya kembali ke jalan yang benar. Bagaimana caranya? Mungkin hari ini kita akan berjuang bersama. Jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus. Yuk kita berangkat ke sana. Kita lagi mantau nih, cuma satu-satunya tukang parkir perempuan yang ada di sini cuma ini aja. Yang ini pasti yang namanya Mbak Nina. Kita sok kenal aja langsung SKS. Assalamualaikum Mbak Nina. Ya. Kabar? Baik. Fadli. Oh, Mbak Nina, boleh ngobrol-ngobrol bentar? iya ada apa bang? Iya ada apaan? Semua bawa kamera? Hah? Ada apa bawa kamera? Enggak, kita mau ngobrol-ngobrol. Tahu nama gue dari mana ya? Ibu Nina, 40 tahun, mantan pembunuh. Membunuh karena membela diri. Saya tahu dari adiknya Mbak Mira. Nah terus? Kita kata Mbak Mira, saya bisa ketemu sama Mbak Nina di sini Oh. buat ngobrol-ngobrol aja. Buat Ngobrol program apaan, aja. Bang? Maksudnya gimana nih? Iya, kita mau ngobrol-ngobrol buat program acara kita sama Mbak Nina. Boleh? Nanti kita jelasin deh. Saya lagi nyari duit. Nah gimana nih mas? Ya saya perlu buat makan. Iya. Ya kan? Tapi kita nggak lama kok, sebentar aja nih, kita ngobrol dulu aja ya. Saya langsung ngobrol aja di sini Mbak Nina ya. Jadi kita dari tim Bekal Sebelum Ajal ini mau ngajak Mbak Nina ini ngobrol-ngobrol untuk kita bisa insya Allah ya menuju lebih kebaikan lagi nanti hidup kita. Gimana? Mau nggak? Maksudnya gimana nih bang? Saya nggak ngerti nih. Maksudnya Oh. saya mau ketemu sama Mbak Nina, nanti saya mau ajak ke tempat Pak Ustadz buat ngobrol-ngobrol, diskusi masalah tentang masalah-masalah pribadi, supaya mungkin ya lebih enak aja, lebih lega. Apa-apaan sih bang? Haus. Emang gue kenapa bang? Jadi saya mohon maaf banget, minta maaf banget ya Mbak ya. Bener kan Mbak pernah ngebunuh orang kan? Apaan sih lo? Maksudnya apaan lo kayak gitu? Hah? Maksudnya apaan kayak gitu? Saya cuma nanya doang. Ngasakin gue kayak gitu. Ya ini saya udah minta maaf sebelumnya. Panggil temen gue semua. Mbak, tenang Mbak, awas Mbak. Ini gimana nih, Mbak? Jangan ikuti. Dia mau ngeliat teman-temannya kacau kita, malah ini kampungnya dia, tempatnya dia, tempat parkir dia. Paling ke orangnya banyak di sini. Kejar. Hah? Mau kejar? Yakin lo mau kejar? Hah? Kejar. Ya udah kejar, terserah. Cewek. Lihat udah. Ada udah. Ya ada di sini. Ya maaf ibu ya, ganggu ya Bu ya. Ibu permisi dulu Bu. Ya, assalamualaikum. Oke, kita cabut aja deh, kita coba kejar. Tapi sih gue takut ya, pribadi ini gue takut. Karena di sini kita lihat kan ini kan daerahnya dia, tempat parkir. Lu tahu sendiri tempat parkir. Udah bicara masalahnya megang-megang parkir siapa gitu. Kalau sampai dipanggil teman-temannya, mobil kita diparkir bisa hancur. Dengan sekarang kita caps dulu aja, kita pikirin nanti, ya. Ayo. Teman-teman semuanya yuk. Kita udah terlambat nih, masalahnya orang udah nungguin dari tadi.
Halo, Mbak Mira? Loh, Mbak Mira udah siap aja? Iya, Mau kemana? Hah? Saya diusir mas sama kakak saya. Terus gimana kita nih? Ketemu kakaknya di mana jadinya? Di parkiran. Di tempat tongkrongannya dia? Gimana nih? Ini udah diusir sama kakaknya lagi. Aduh, PR juga nih jadinya nih. Bentar. Di tempat tongkrongannya nih, bahaya nggak? Banyak dulu mas, saya mau kakak saya berubah mas. Oke, kalau gitu nanti bantuin saya turun ya berarti ya. Biar saya nggak dikerebutin sama orang-orang sana, masalahnya bahaya nih buat kita juga. Ya, oke ya. Nggak apa-apa Mira ya, nggak repot ya. Siap ya, bantuin kita ya. Oke, Mbak Mira yuk, kita berangkat sekarang ya. Ikut mobil kita aja. Masuk aja langsung ya. Masih jauh Mbak? Deket lagi. Dikit lagi kayaknya sebelah sini. Oh, ini nih berhenti bang, bentar bang, berhenti bang. Ini gimana nih, Mbak Mira yang turun dulu apa saya duluan yang turun? Oh yaudah, oke kalau gitu saya duluan, Mbak Mira jagain saya ya. Kalau sampai ada apa-apa, Mbak Mira langsung backup kita ya. Yuk kita sana. Tunggu sini Mbak, bentar Mbak. Sini aja teman-teman ya. Assalamualaikum, Mbak Rina. Bang, itu tuh bang, dia tuh bang. Oh, dia tuh yang ada Bentar. Iya, ntar dulu. Ini gue cuma mau ngobrol doang. Adanya yang minta tolong sama gue. Buat Mira, bentar. Parkiran saya di otak-atik sama dia. Suruh taubat. Iya, dia suruh taubat saya bang, suruh ke Ustadz. Ngajar. Gue ngerti. Saya suruh taubat ke Ustadz. Gue dengerin tadi adanya minta tolong sama gue. Lu lihat tuh adanya nih, ada di sini. Mira, sini Mira. Mira, sini Mira. Apaan sih lo? Diam lo. Gua nggak mau malah udah diam sama dia. Ya, gua nggak akan berubah dia ya. Mbak Dina dengerin dulu, Mbak Dina dengerin adanya. Ya, gua nggak akan berubah. Diam. Gua nggak akan berubah. Diam. Mbak Dina, bentar, Mbak Dina. Udah, jangan dulu. Lu jangan campur dulu bentar, ini bukan keluarganya dia. Lu cuma bantuin doang. Udah, saya nggak mau. Enggak. Gua nggak mau berubah. Udah permisi kan? Orang nggak mau. Mbak Dina, ikut dulu aja kita deh. Sebentar deh, kita ngobrol dulu deh. Kita jangan ngobrol di sini atau gimana nih? Enggak. Ini acara apa? Bukan ini mau apaan ini? Kita dari bekal sebelum ajal, acara di Antv ya. Kita itu ngajak orang buat kebaikan. Nah ini abang nih mohon maaf nih sebelumnya nih, saya harus ngejelasin ya. Kita mau coba ajak Mbak Dina, adanya cerita sama kita. Mbak Dina ini orang baik ya, orang baik yang akhirnya kebablasan gara-gara di penjara kemarin. Keluar bukan makin baik, malah jadi nggak benar. Ini niatnya baik bang, niat baik. Bantuin kita, ngedukung kita supaya Mbak Dina ini bisa diajak. Diajak orang bener emang udah. Gue juga belum bener bang, astagfirullahaladzim. Kita sama-sama belajar bang, maksud saya gini. Iya ngerti. Saya juga belum bener, saya orang banyak dosa aja bang. Saya udah ngobrol sama Ustaz, sama Ustaz. Kakak ini nggak sama. Iya. Mau ngobrol-ngobrol di sana. Kita minta tolong banget sama Bang nih, pengertiannya ya. Kita mau izin ajak Mbak Dina. Kalau emang lu bawa, siapa yang tanggung jawab? Oke, sekarang gini deh Bang, sehari berapa duit? Gua sehari bisa 300. Sehari 300.000. Oh, kalau apa mau 700. Gini aja. Lu bisa nggak? Nanti kita diskusin aja deh Bang ya. Bicara masalah parkir, berapa duit nanti kita parkir, kita diskusin ya. Paling enggak sekarang saya izinin saya ajak Mbak Dina pergi. Nanti untuk masalah parkir nanti kita ganti. Kita ganti aja. Ya Bang ya. Pokoknya tanggung jawab. Saya tanggung jawab ya. Nanti kita diskusi sama teman-teman. Enggak, langsung ada teman-teman kita yang semua ganti backup semuanya. Biar kita bayar semua tim nanti bayar ya.
langsung. Biar nanti parkir di backup ya. Sekarang abang makasih banyak bang ya. Saya minta dukungannya abang ya bang supaya bisa ngajak. Mbak Dina, saya minta tolong banget Mbak Dina. Mbak Dina, ini adiknya sayang banget sama Mbak Dina ya. Bisa. Udah, jangan lah. Pedro. Mbak Dina, Mbak Dina. Cabut. Lu pergi nggak? Cabut apa enggak? Gua tanya. Pergilah. Mbak Dina, jangan. Cabut nggak? Ya, Mbak Dina. Hajar lu. Mbak Dina, jangan kasar gitu, Mbak Dina, udah, cukup. Cabut nggak? Mbak Dina, ini adik, Cabut apa enggak? Mbak Dina, istighfar, ini adiknya sendiri, ya Allah. Udah. Mau diapain sih, coba? Sekarang gini, coba lihat saya dulu. Mbak Dina mau pukulin adiknya sampai mati juga gak bakalan dia ngelawan. Saya yakin dia gak bakalan ngelawan. Bodo amat. Cuma Kalau saya sekarang- ngangkat dia, siapa yang mau ngasih makan saya? Dia siapa yang mau ngasih makan? Lo nya. Mikir. Astagfirullahaladzim, jangan gitu dong. Dengerin dulu adiknya. Kak, aku pengen kakak berubah kak. Mira mohon sama kakak. Mira nggak apa-apa kak, diusir aja kakak berubah kak. Kakak nggak ingat sama kakak kayak gimana kak. Dia pengen kakak berubah. Udah, kamu gak usah bawa nama bapak, ya? Malu, tau nggak? Dah, Aku pengen kakak berubah kak. Aku mohon sama kakak. yang gue ikut jalanan aja deh. Ya, yang hidup kayak gini itu nggak. Mira mohon sama kakak kak. Udah lah. Berubah kak. Mira mohon sama kakak. Udah lah, Mir, udah. Mira mohon sama kakak. Enggak, Mir, tetap kakak enggak, Mir. Kakak orang baik. Kakak, aku tahu kakak sebenarnya orang baik kak. Mbak Dina, coba. Jangan selalu menolak dengan segala sesuatu yang gak kebaikan. Dengerin kata adiknya. Adik cerita sama saya, Mbak Mira cerita sama saya. Mbak Dina ini orang baik. Orang baik sekali. Cuma karena fitnah, Mbak Dina di penjara, terus Mbak Dina jadi berubah. Jangan, Mbak. Allah itu ngasih cobaan sama kita itu bukan berarti Allah itu nggak sayang sama kita. Justru karena Allah sayang, karena Mbak Dina itu sanggup, Allah kasih cobaan ke Mbak Dina. Ini buat ngangkat derajatnya Mbak Dina juga. Bukan berarti Mbak Dina malah jadi terjerumus, malah jadi makin parah untuk hal yang enggak. Berubah kak, Mira mohon. Mira sayang sama kakak. Mira sayang sama kakak, ingat papa kak. Mira sayang sama kakak. Kita cuma tinggal berdua kak. Aku sayang sama kakak. Mira sayang sama kakak. Mira mau kakak berubah. Kakak mau ya kak. Mira mau sama kakak. Mira sayang sama kakak. Mira sayang. Kakak coba ya kak, ikut sama mereka ya kak. Apa
Orang seperti saya kok ini bisa berusaha bersih semua. Yang menentukan segalanya orang itu salah, benar. Masuk neraka, masuk surga bukan kita sendiri, Mbak, tapi Allah yang nentuin. Tapi setiap manusia itu berhak untuk merubah dirinya untuk menjadi lebih baik. Itu yang Allah suka, prosesnya itu, Mbak. Jadi Mbak nggak usah pikirin, kalau Mbak bertobat, insya Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Sekarang gimana caranya? Mbak mau ikut saya dulu, itu yang paling baik sih menurut saya. Gimana Mbak? Mau nggak ikut saya? Ikut ya, Kak. Ya udah, kakak akan coba. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, luar biasa ya. Nah ini buat pemirsa yang ada di rumah, alhamdulillah kita bisa mengajak Mbak Dina untuk berangkat ke rumah hijrah. Nanti untuk proses lebih lanjutnya lagi, kita ketemu di sana. Jangan kemana-mana, tetap di Bekal Sebelum Ajal. Siapkan bekal sebelum ajal memenggal. Ini Mbak Dina, alhamdulillah kita bisa berbuat tujuan. Amin. Ini waktunya Mbak Dina mengeluarkan semua curahan hatinya, isi hatinya. Kalau tadi Mbak Dina curhat sama saya sepanjang perjalanan, Iya. mungkin saya nggak bisa jawab. Tapi insya Allah di sini Mbak Dina bisa mendapatkan jawaban semuanya, ya. Amin. Apa yang ingin ditanya silahkan ditanyakan. Iya. Mudah-mudahan buat hati Mbak Dina juga makin tenang untuk berubah menjadi yang lebih baik. Dan sampai yuk kita turun yuk Mbak Dina. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Sebelah sana Mbak Dina, pas sini aja deh, bareng-bareng. Ayo Mbak Dina. Ya, assalamualaikum Ustadz. Masya Allah. Sini Ustadz, kita geser lagi sebelah sini. Iya. Mana Mbak Dina? Nah, ini yang saya ceritain. Masya Allah nih, hari ini target kita seorang wanita. Makanya tadi saya bilang Pak Ustadz, ini perempuan nggak apa-apa Pak Ustadz ya, nggak apa-apa, ente kirim aja kemari gitu ya kan? Oke. Waalaikumsalam. Saya perhatiin Mbak Nina nih kayaknya sedih aja. Kenapa ya? Jadi gini Ustadz, tadi sempat juga dia ngobrol sama saya. Jadi selama ini orang itu belum pernah ada yang mau mengajak dia untuk membimbing dia untuk ke jalan yang benar. Jadi dan alhamdulillah hari ini ada kesempatan, mungkin nanti dia akan mencoba mencurahkan hatinya juga. Yang selama ini jadi unek-uneknya, yang selama ini banyak pertanyaan di dirinya, mungkin nanti akan ditanyakan dulu kepada Ustaz. Baiklah kalau begitu ya, Bang Fadli. Terima kasih banyak ini sebelumnya. Ya, sama-sama Ustaz. Dinda biar diantar ganti pakaian dulu, ya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Aduh, Masya Allah, senang banget nih buat pemirsa yang ada di rumah. Sekarang waktunya kita masuk ke proses muhasabah, di mana kita merenungkan diri kita, terus kita juga mengintrospeksi diri kita. Dan tadi alhamdulillah di perjalanan, selama perjalanan Mbak Dina ini banyak nanya sama saya. Jadi banyak hal-hal yang ingin diceritakan, tapi dia selama ini belum mendapatkan orang yang tepat untuk menjawab semuanya. Dan mudah-mudahan di muhasabah kali ini dia bisa mencurahkan segala isi hatinya dan bisa menemukan solusinya pastinya. Bersama Ustadz Ahmad nanti akan dibimbing semuanya. Mbak Nina mohon izin ya, Mbak Dinda mohon izin juga, saya pamit dulu biar nanti makin enak ceritanya, bisa keluar semua isi hatinya. Ya, Mbak Nina terima kasih ya. Saya mohon izin dulu Ustadz, saya permisi ya. Mbak Nina, kenapa saya lihat kok kayaknya sedih banget? Saya kebanyakan, gimana ya Ustaz? Kebanyakan dosa saya. Emang perilaku atau hal apa yang pernah dilakukan oleh Mbak Nina sebelumnya? Sampai Mbak Nina merasa apa yang Mbak Nina lakukan itu adalah perbuatan yang dianggap menjadi sampah masyarakat. Ya, karena saya pernah menghinakan nyawa orang gitu. Mbak Nina pada saat itu menghilangkan nyawa orang, bagaimana itu ceritanya? Karena pembelaan. Oh, berarti Mbak Nina bukan memang berniat untuk membunuh orang, tapi karena membela diri? Iya. Apakah orang yang melakukan hal tersebut ingin mengambil harta Mbak Nina pada saat itu?
Dia cuma mau gimana ya, pelecehan seksual. Saya rasa itu lebih berat karena kesucian dari diri seseorang yang akan direnggut. Maka pada saat Mbak Nina membela diri, menyelamatkan kesucian atau kehormatan Mbak Nina yang mau direnggut oleh orang yang tidak bertanggung jawab, itu adalah satu pembelaan yang benar. Dan itu bukan sesuatu yang salah. Walaupun pada akhirnya Mbak Nina harus melakukan suatu hal atau perbuatan sampai menghilangkan nyawa orang. Dalam hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW dijelaskan, satu ketika pernah ada datang seseorang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang datang kepada kami, lalu orang itu ingin mengambil harta kami? Lalu Rasulullah menjawab, perangi dia. Jangan kau berikan hartamu ketika dia meminta. Lawan dia. Lalu kemudian orang ini bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana seandainya saya terbunuh ketika membela diri saya untuk menyelamatkan harta saya? Lalu Rasulullah SAW menjawab, kalau begitu engkau matinya dalam keadaan syahid. Maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan dosa apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, kalau kita mau beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketulusan, dengan hati yang ikhlas, meminta maaf kepada Allah, dan juga kita bertobat kepada Allah taubatan nasuha, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu maaf dan rahmatnya buat kita. Emang apa yang menyebabkan Mbak Nina merasa putus asa sehingga Mbak Nina ini, udahlah saya terlanjur aja, mendingan saya basah sekalian di dunia hitam? Apa nggak ada orang yang berusaha untuk membawa Mbak Nina ke jalan yang benar? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada, sama ini nggak ada yang ngebimbing saya. Saya pulang ke orang tua, lihat bisa maki, ya udah saya pulang. Saya terjun sekalian aja. Mbak Nina nggak usah bingung, nggak usah kecil hati, nggak usah kecewa, karena masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mendengarkan permohonan dan keluh kesah daripada hamba-hambanya. Minta pertolongan, bantuan kepada Allah. Saat aku itu saya non-muslim, Ustaz. Oh, pada saat Mbak Nina mengalami hal tersebut dalam keadaan non-muslim? Iya, Ustaz. Lalu bagaimana ceritanya sekarang Mbak Nina bisa memeluk agama Islam? Sejak saya koma itu aja, Ustaz. Mbak Nina pernah mengalami koma? Berapa lama itu Mbak Nina koma? Setahun, Ustaz. Subhanallah. Itu waktu yang cukup lama ketika seorang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai koma selama 1 tahun diakibatkan kecelakaan. Lalu apa yang Mbak Nina lihat pada saat Mbak Nina koma? Apakah ada sesuatu yang bisa dibagikan kepada para pemirsa? Ya, rasanya seperti ada dua dunia, Ustaz. Ada keindahan, ada rasa puas, kayak ada yang gayam. Yang satu lagi ada orang disiksa dengan tombak. Itu yang saya takutin. Masya Allah. Ini adalah satu hal yang menarik, karena pada saat Mbak Nina mengalami proses koma, dia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebenarnya menjadi satu nikmat. Bahkan ketika diperlihatkan bagaimana isi neraka dengan berbagai macam azab yang ada di dalamnya, maka ini memberikan efek jerah sehingga Mbak Nina bisa bertobat, meninggalkan semua masa kelam di masa lalunya, meninggalkan kemaksiatan yang pernah dulu dilakukan, baik itu perampokan, berjudi, kumpul-kumpul dengan teman-teman yang tidak baik, bahkan sampai menghilangkan nyawa. Ini suatu tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan ada pada diri Mbak Nina.
Subhanallah, Mbak Nina tidak boleh buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas ampunannya. Bila engkau bertobat datang kepada aku, maka aku akan terima taubatmu. Mudah-mudahan Mbak Nina selalu berada di dalam cahaya petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menangislah Mbak Nina, tidak perlu ada yang ditahan, karena Rasulullah katakan siapa orang yang menangis di dunia karena mengingat dosa dan kemaksiatannya, maka nanti dia akan masuk ke dalam surga dalam keadaan tersenyum bahagia. Dan siapa orang yang meneteskan air mata karena takut dosanya karena Allah, maka niscaya Allah akan hapuskan kesalahan dan dosanya. Di dalam proses taubatnya Mbak Nina, mudah-mudahan semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah nih, buat hari ini kita mendapatkan pengalaman yang luar biasa lagi ya, karena kita punya target ini, ternyata pernah mengalami koma selama 1 tahun dan pernah melihat gambaran antara surga dan neraka. Ustaz, kalau gitu langsung aja kita panggil Mbak Nina ngajak sini ya, biar sekaligus dijelaskan nih maksud dan tujuan dari shock terapi kita hari ini. Boleh dipanggil Ustaz? Ya. Sini Mbak Nina ya. Ini Masya Allah nih, sekarang kita lagi masuk di tahap yang berikutnya, dan ini sudah ada di lingkaran. Ini proses namanya shock terapi. Shock terapi, di mana shock terapi ini salah satu menggambarkan gambaran dari siksaan dari Allah nih. Nah, jadi ini tujuannya untuk mengingatkan bagaimana api dunia yang begitu panas, terlebih lagi nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seandainya Mbak Nina masih terus melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan kejahatan-kejahatan yang dulu pernah Mbak Nina lakukan, nanti akan mendapatkan azab. Tapi kalau Mbak Nina justru malah bertobat, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubatan nasuha, meninggalkan kemaksiatan dosa yang pernah dilakukan, insya Allah gambaran taman-taman yang indah dengan berbagai kenikmatan yang ada di dalamnya itu menjadi bagian buat Mbak Nina dan buat orang-orang yang bertakwa, insya Allah. Begitu langsung aja kita mulai prosesnya Ustadz. Ya. Boleh langsung meminta ininya buat nyalain apinya Ustadz. Ustaz, tolong panas Ustaz. Ustaz, tolong. Panas banget ya Allah. Ustaz. Jangan Nina, biar aja. Panas banget Ustaz. Panas Ustaz. Tolong Pak Ustaz, panas. Panas Pak Ustaz. Panas Pak Ustaz. Panas banget. Pak Ustaz. Panas Pak Ustaz. Mbak Nina sudah menyesali perbuatan yang Mbak Nina lakukan. Ustaz. Bagaimana rasanya api dunia begitu dahsyat, belum lagi nanti api di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringan-ringannya azab di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apabila 1 butir bara api sebesar biji sawi diletakkan di kaki kita, maka kita punya otak mendidih. Makanya kalau nggak berubah dari sekarang, nanti api neraka yang bakal kita dapatkan.
Madinah, Masya Allah ya, melakukan shock terapi dan melihat gambaran bahwa baru sekeliling api ini aja sudah panasnya sangat luar biasa gitu. Bahkan saya yang di luar aja sangat merasakan juga panasnya. Ya astagfirullahaladzim. Benar-benar ini sekarang semua balik lagi tergantung Mbak Nina nih ya. Mbak Nina mau pilih yang mana? Mau pilih surganya Allah atau nerakanya Allah? Itu adalah keputusan di tangan Mbak Nina. Dan setelah ini kita akan lanjutkan buat pemirsa yang ada di rumah dengan proses muzakarah. Jadi begini Mbak Nina, sekarang kita sampai kepada satu metode di rumah hijrah, yaitu mengingatkan kepada kematian. Dan nanti Mbak Nina akan kita masukkan ke dalam kubur setelah kita kafani dan kita tinggalkan. Dan Mbak Nina akan merasakan bagaimana berada di dalam kubur, kita tinggal ya. Nanti Mbak Nina akan merasakan itu, karena kita semua pasti akan bertemu dengan kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, katakanlah olehmu wahai kekasihku Muhammad, sesungguhnya kematian yang manusia semua berlari dari kematian, maka kematian itu akan datang menjemput kita. Dimanapun kita berada, kita akan bertemu dengan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Maka kita semua akan merasakan itu. Maka oleh sebab daripada itu, kalau nggak sekarang kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan kita mau bertobat kepada Allah? Kata Rasulullah, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugargir. Maka bertobat kepada Allah taubatan nasuha. Gimana Mbak Nina? Udah siap kita lakukan prosesnya? Tapi ini harus kita jalanin Mbak Nina. Pasti kita semua pasti nggak akan sanggup kalau kita untuk melihat proses seperti ini. Tapi inilah pelajarannya gitu. Untuk mengingatkan kita akan kematian, tidak ada lagi cara lain selain jalan yang seperti ini. Mau Mbak Nina ya, kita ikutin aja prosesnya. Ini saya udah bawa ke sini kerandanya, ya kita udah bawa ke sini. Paling tidak Mbak Nina coba dulu merasakan bagaimana di dalam keranda dengan keadaan sadar. Dan Mbak Nina juga harus bisa bagaimana caranya Mbak Nina bisa masuk dalam liang lahat ini dalam keadaan sadar. Semua kita lakukan bukan kemauan kita, tapi ini adalah memang proses, salah satunya proses yang untuk membuat kita sadar akan kematian. Ya Mbak Nina ya, saya coba angkat dulu deh. Dan ini ada sampel nisan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya semua dari Allah akan kembali kepada Allah. Ini kita akan tulis nama. Silakan ditulis. Maaf, tulis di bawah sini aja dengan lebih huruf yang lebih besar. Tanggal lahir, tahun lahir, Fadli bantu tulis. tanggal 17 bulan berapa? Mbak Nina lahir? Atau kita langsung skip ke wafat? Tanggal berapa Mbak Nina
aja yang megang ini. Saya gemetar. Seandainya nama saya terus di sini, saya juga nggak tahu harus berbuat apa. Inilah pentingnya kita untuk selalu setiap saat mengingat kematian. Karena Rasulullah menganjurkan kepada kita aktsiru dzikri hadza miladzat. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat pemutus kelezatan dunia. Apa pemutus kelezatan dunia? Yaitu kematian. Orang yang banyak mengingat mati setiap harinya, maka dia akan banyak beribadah, mengumpulkan bekal untuk kematiannya, mengumpulkan bekal sebelum ajalnya datang. Marina, saya minta maaf sebelumnya. Mungkin tulisan ini tidak bisa kita isi. Kita akan lanjut lagi ke proses berikutnya. Saya minta tolong Marina, mohon izin naik ke Nggak mau, Ustaz. Jangan, Ustaz. Saya nggak mau, Ustaz. Saya nggak mau, Pak Ustaz. Ingin balik ke bandara yang benar, Pak Ustaz. Saya nggak mau, Pak Ustaz. Ayo Marina, tidur lagi, ditidurin lagi Marina. Saya nggak mau, Pak Ustaz. Ditidurin lagi, Nggak mau, ditidurin saya lagi nggak Marina. mau. Ditidurin, Marina, ditidurin. Enggak, Pak Ustaz. Marina, maaf, Marina, maaf. Nggak mau, Pak Ustaz. Jangan, Pak Ustaz. Cukup sampai sini aja, Ustaz. Saya Ini memang minta. proses yang harus dilakuin, Mbak Nina. Mau, Ustaz. Marina nggak mau dikafanin, Marina nggak mau nulis kapan lahir dan wafat. Tapi paling nggak, Marina itu harus melewati proses ini. Marina harus masuk ke dalam yang lahatnya. Ya Marina ya. Nggak mau, Ustaz. Saya nggak mau. Marina harus ngelewatin proses ini, Marina. Nggak mau, Ustaz. Marina, ayo Marina, ayo. Ayo Marina, ayo. Nggak mau, Ustaz. Ayo Marina. Marina, Saya ingin tobat, Pak Ustaz. Saya nggak mau. Marina sekarang buka mata Mbak Nina. Mbak Nina lihat sebelah kiri Mbak Nina. Coba lihat. Lihat Marina. Marina melek matanya. Dibuka matanya. Adek. Maafin aku, Dek. Maafin aku. Maafin, Dek. Kakak janjikan kita mau berubah. Kakak janji pada Ustaz, Kak. Iya, kakak janji, kakak akan tobat, Dek. Kakak janji ya, kakak harus berubah dan bersepakat sama Pak Ustaz. Aku janji. Ya kakak janji, Dek. Kakak akan bertobat. Sekarang kakak ikutin apa kata Pak Ustaz ya, Kak. Kak. Demi kebaikan kakak. Alhamdulillah. Coba Marina jadi ikut ya proses ya. Ikut ya. Oke. Santri, coba tolong ambil tangga, Kita tolong Santri. dibantuin bawa tangga.
Siap, Mbak Nina jangan kosong. Dari awal saya udah bilang Mbak Nina jangan kosong otaknya, terus istighfar terus. Mbak Nina sini. Mbak Nina sekarang badan ini putar badan di sini, istirahat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang Mbak Nina rasain tadi waktu di dalam yang lahat? Lebih dirasain lagi Mbak Nina. Ampuni segala kelakuanku ya Allah. Ampuni segala kesalahan-kesalahanku di masa lalu ya Allah. Tetapkan hatiku ini ya Allah di jalanmu ya Allah. Tetapkan hatiku di jalanmu ya Allah. Untuk bisa beribadah kepadamu ya Allah. Bisa berbeda denganmu ya Allah. Mbak Nina udah mengalami banyak hal di sini, dan Mbak Nina udah merasakan banyak hal juga di sini. Begitu banyak pelajaran Mbak Nina dapatkan di sini. Bukan cuma Mbak Nina, dan alhamdulillah saya, pemirsa di rumah juga mungkin juga sama-sama mendapatkan pelajaran. Apa yang akan Mbak Nina lakukan setelah selesai dari sini, Mbak Nina? Saya bingung, Ustaz. Saya akan kembali ke jalan yang buruk, Ustaz. Luar biasa. Mbak Nina sebagai seorang perempuan bisa mengerjakan apa yang biasa dikerjakan oleh laki-laki. Pekerjaan Mbak Nina juga cukup mulia sebenarnya. Menjadi tukang parkir, rezekinya halal. Tapi yang perlu diingatkan lagi adalah hal-hal yang seharusnya tidak Mbak Nina lakukan. Ini Masya Allah, Alhamdulillah, ya Allah, pelajaran baru lagi yang kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat kita semuanya dan bisa kita jadikan contoh agar kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan sama-sama kita doakan juga untuk Mbak Nina, mudah-mudahan selepas dari sini Mbak Nina mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, pekerjaan yang halal, yang berkah, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya saya Fadil mundur diri. Insyaallah kita akan ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.